Bintang tamu yang spesial ya, tamu jauh ya, berada di Sulawesi bagian. Kemarin ikut apel ya? siaga di. Jadi mewakili komponen mana nih Pak Mul? Tadi kan sudah banyak tuh. Nah, adanya apel siaga itu Pak Mul. Destructive fishing. Saya ingin di luar bom ya. Kemarin saya tadi penasaran. Kemarin ada kegiatan apel siaga itu ya. Dia pengawas perikanan, awak kapal pengawas, penyidik sampai polsus. Ya. Se-Indonesia kumpul di Jakarta Pak Mul ya. Ya, nah itu bagi saya pribadi itu seperti lebarannya PSDKP. Lebarannya ya. Lebaran pada saat diklat ya. Diklat. Polsus ya. Polsus. Memang personil pangkalan PSDKP Bitung yang terbanyak. Kita jaga itu. Jadi, sesama. itu membuktikan bahwasanya pangkalan PS Bitung udah siap siaga ya. Oke sahabat Bahari dan sahabat nelayan, kembali lagi dengan saya Farid di acara podcast Pos Nelayan, Nelayan Torang Peteman. Baik sahabat Bahari dan sahabat nelayan sekalian, kami menyapa lagi dalam acara podcast ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Di awal tahun baru ini ya, tahun 2024, kami menyapa lagi para penonton setia ya podcast ini. Pertama di tahun 2024, setelah kita sekian lama tidak podcast lagi ya, terakhir kita podcast tentang apa kemarin ya? Polsus nggak salah. Ya. Kali ini kita akan podcast lagi teman-teman, dan saya sudah undang bintang tamu yang spesial ya, tamu jauh ya, berada di Sulawesi bagian tengah sana ya. Tepatnya di kota Morowali. Siapakah dia? Nah, oke, kita sapa dulu bintang tamu kita. Di sini sudah ada hadir kita Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, sehat Pak? Siap, sehat. Ya, sehat alhamdulillah ya. Oke teman-teman, mungkin penasaran Pak Mulyadi ini jauh-jauh kita undang dari Morowali ya, di Provinsi Sulawesi Tengah ya Pak Mulyadi. Ada apa nih gitu ya? Mungkin kemarin para sahabat Bahari dan sahabat nelayan sudah pernah dengar ya berita tentang penangkapan pelaku yang diduga pelaku bom ikan ya, tepatnya di daerah Morowali. Dan memang di daerah Morowali ini sering teman-teman adanya pelaku illegal fishing, yaitu bom ikan. Nah, kali ini kebetulan Bapak Mulyadi ini juga kemarin sempat mengawal juga ya, ketika ada patroli di Morowali, beliau langsung tangkap dan langsung bawa ke sini ya. Bagaimana keseruannya ceritanya? Nanti kita kupas sejelas-jelasnya gitu ya, setajam-tajamnya nanti Pak Mulyadi. Sebelum kita masuk ke situ teman-teman, kita kenalan dulu nih ya. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang ya, ataupun kalau tak kenal maka kita kenalan aja Pak gitu ya. Oke, kita sapa dulu Pak Mulyadi. Ya. Bagaimana kabar Pak? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Mungkin kalau saya mungkin sudah sedikit kenal Pak. Mungkin bisa kenalkan dulu ini Pak kepada para sahabat Bahari dan sahabat nelayan yang para penonton podcast Pos Nelayan ini Pak Mul. Mungkin khususnya yang di Morowali ini yang mungkin nonton ya ini, mungkin sudah kenal dengan Bapak ini. Yang belum kenal silakan Pak Mul, bisa kenalkan dulu singkat. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mulyadi yang sehari-hari bertugas di Wilker PSDKP Morowali di bawah pangkalan PSDKP Bitung. Jadi di Morowali itu kami main tunggal ya sendiri Pak? Tapi kerjanya tidak tunggal karena di Morowali itu kami didukung oleh pemerintah Kabupaten Morowali dan khususnya juga dibantu oleh Dinas Perikanan, dan ada seluruh lapisan masyarakat yang selama ini dalam aktivitas kita bertugas di lapangan untuk pencegahan destructive fishing atau bom ikan ini, masyarakat sangat berperan penting di sana. Jadi memang single di mana ya? Main single. Jadi di Morowali main single. Luar biasa, tapi tantangannya luar biasa saya Pak ya. Tantangannya sangat luar biasa. Sudah berapa lama di Wilker Morowali Pak? Jadi di Morowali memang sebelumnya saya di Pemda, tapi setelah di Pemda saya dinas kurang lebih sekitar 19 tahun di dinas perikanan Kabupaten Morowali. Kabupatennya ya? Ya, di kabupaten. Nah, semenjak di dinas itu kita juga aktif dengan hal-hal pengawasan seperti destructive fishing. Nah, ini sangat
sangat dibantu oleh Dinas Perikanan setempat saat itu dan juga pemerintah Kabupaten Morowali, khususnya Bupati Morowali saat itu. Nah, pada saat kasus-kasus itu mulai mencuat, naik ke permukaan. Nah, di tahun 2021 kita saat itu bergabung di PSDKP. Tetapi 2021. Jadi tadi dari Pak Amul sebagai pegawai Pemda daerah kemudian bergabung ke pusat. Pegawai pusat ya. Iya. Itu apa? Kenapa Pak Amul pindah ke pusat gitu? Apa dulu alasan yang menjadi motivasi apa dulu? Ya, jadi yang menjadi alasan itu yang pertama terkait dengan kewenangan. Karena kalau di pemerintah daerah, kabupaten, itu kewenangan terkait dengan tugas-tugas yang kami laksanakan itu sehari-hari masih ada batasan gitu. Yang memicu bahwa kita tidak terlalu banyak bisa mengambil gerakan-gerakan tambahan istilahnya, karena ya kalau dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu maka kewenangan di daerah itu terbatas. Nah, tetapi walaupun terbatas saat itu pemerintah itu sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan pengawasan di Kabupaten Morowali, sehingga kami memutuskan saat itu kebetulan ada kesempatan kami ikut asesmen, kemudian saat itu lulus. Ya, walaupun mungkin berat saat itu juga saya minta pindah rumah istilahnya dari Pemda ke pusat. Nah, tetapi kami pribadi tidak ada yang berubah. Artinya baik waktu pun di Pemda maupun kemudian pindah di pusat di PSDKP khususnya, itu dalam hal-hal tugas tidak ada yang berubah ya. Karena memang motivasi pribadi kita ini memang bagaimana caranya mencegah kegiatan-kegiatan destruktif fishing. Iya. Seperti itu. Jadi memang Pak Mul aslinya memang asli Morowali. Lahirnya di Morowali atau gimana? Kalau asli, saya kalau dikatakan karena saya sudah puluhan tahun di Morowali, saya ini kalau ditanya bilang saya orang Morowali. Morowali ya. Nah, tetapi kalau untuk suku, istilahnya kampung. Nah, itu saya asli Kajang Bulukumba. Bulukumba ya. Iya. Tapi sudah ada perhatian lebih ya untuk daerah Morowali itu ya, Pak Mul. Iya. Saya jadi Pak Mul bisa, karena begini Pak Mul, banyak pegawai itu yang dari pusat malah ke daerah itu. Iya, betul. Saya ini besar loh. Saya merantau di mana, pengen suatu saat saya pindah ke daerah saya ya. Iya. Justru Pak Mul malah sebaliknya gitu. Malah daerah pusat apa ini nggak takut dipindah-pindah kena rolling gitu. Ya, jadi kalau persoalan kita dipindah-pindah itu ya tergantung pimpinan, karena memang resikonya kita harus siap dimanapun dan kapanpun kita ditugaskan, kita harus siap. Jadi intinya sebagai abdi negara udah pindah ke pusat itu sudah siap ya, segala konsekuensinya ya. Dispensasinya begitulah. Kemudian di Morowali itu memang saya punya waktu itu memang punya niatan bagaimana Morowali ini lautnya bisa terjaga dengan baik. Kemudian para pelaku destruktif fishing ini juga setidaknya tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu sampai aparat petugas di sana itu sempat kewalahan. Tapi dengan makin hari sudah banyak nelayan kita yang sadar, kemudian didukung oleh pemerintah setempat dan juga aparat yang ada di sana, baik dari Polairut, Polda Sulteng yang berdomisili di Kabupaten Morowali dan juga dari Angkatan Laut. Jadi sudah ada sinergi. Sudah ada sinergi antara yang Polair dan Angkatan Laut ini dalam hal pencegahan destruktif fishing. Saya ingin di luar bom ya. Kemarin saya tadi penasaran. Kemarin ada kegiatan apel siaga gitu ya. Di awal tahun itu ada apel siaga ya teman-teman ya. Sahabat-sahabat bahari dan sahabat nelayan. Nah, tahun lalu kita sudah undang beberapa komponen Pak Bro di Potes kita ya. Mulai dari polisi khusus ya, PWP 3K dulu kita undang Pak Jeffrey Dalegi, ada itu pengawas perikanan, ada Bapak Ahmad Zunaidi, ada juga kemarin polisi yang baru-baru itu ada Bapak Juswandi sama Ibu Teri kita undang juga itu.
Baru penyidiknya kemarin ada Ibu Vinke Rondonuwu ya. Jadi lengkap nih, AKP-nya ada, awak kapal pengawasnya yang pakai loreng. Dan kemarin kita undang Bapak Cip ya, kemarin masih Cip Abjan Faruk ya. Beliau sebagai mualim kapal KP Hiu 02. Nah, saya dengarnya Pak Mul kemarin juga sempat ikut ya apel siaga Pak Mul ya di Jakarta ya. Kemarin ikut apel ya? siaga di. Jadi mewakili komponen mana nih Pak Mul? Tadi kan sudah banyak tuh mewakili Jadi komponen apa? kemarin di apel siaga itu ikut di barisan penyidik. Barisan penyidik ya. Siap. Bahkan bisa juga di Polsus juga bisa sebenarnya ya. Mau di tapi pengawasan. Nah. Perintahnya di barisan penyidik. Pak Mul bisa nggak berikan singkat ya, apa sih makna adanya apel siaga itu Pak Mul? Itu mungkin awal tahun kita apel siaga dari semua komponen, dari pengawas perikanan, awak kapal pengawas, penyidik sampai Polsus, se-Indonesia kumpul di Jakarta Pak Mul ya. Ya, nah itu Indonesia kumpul di Jakarta. Pak Mul yang mungkin Pak Mul dapat dari itu apa Pak Mul? Mungkin bisa diceritakan singkat Pak Mul. Jadi kegiatan apel siaga kemarin itu memang kalau bagi saya pribadi itu seperti lebarannya PSDKP. Lebarannya ya? Lebarannya PSDKP. Jadi itu tiap tahun dari ya, seluruh Indonesia berkumpul di satu tempat melakukan kegiatan ya mungkin evaluasi kegiatan yang sebelumnya dan menjadi salah satu momen untuk menjalin keakraban kita, kekeluargaan di PSDKP dan bisa menjalin silaturahmi yang selama ini mungkin saya hanya melalui media sosial ketemunya komunikasi, dan setelah tiba di sana banyak ketemu teman-teman baik teman-teman angkatan dari teman kuliah, kemudian teman-teman angkatan pada saat diklat ya, Polsus ya, PNS, nah itu bisa ketemu di sana dan ajang reuni Pak Mul situ. Ya, reuni lah. Reuni akbar lah situ. Reuni akbar ini dari seluruh Indonesia berkumpul di sana. Alhamdulillah. Mungkin yang pernah dulu di PSDK Bitung pernah di sini, tiba-tiba udah pindah di mana, saat di situ ketemu lagi di sana tuh. Emang reuni gitu ya. Dan memang saat di sana itu kalau saya melihat memang personil pangkalan PSDKP Bitung yang terbanyak itu. Iya, kalau tidak salah sekitar 40-an ya. 40-an. Luar biasa. Dan luar biasa memang. Nah, ini salah satu kekompakan kekeluargaan yang memang harus kita jaga itu. Jadi, sesama. Itu membuktikan bahwasanya pangkalan PSDK Bitung udah siap siaga ini. Pangkalan PSDKP Bitung itu selalu siap. Sumber daya kelautan dan perikanan di tahun 2024 ini Bapak. Siap. Itu. Oke lah.